semuanya, welcome to Quarter Life Talks Podcast. Aku Hana yang bakal nemenin teman-teman semua untuk ngobrol tentang Stuck in the Sandwich, the intersection of quarter life crisis and family caregiving. Nah, sebelum aku mau ngenalin sama kakak narasumber kita yang super duper kece ini yang ada di sebelah kiri aku bakal kasih tahu dulu ke teman-teman kenapa sih ini dinamain Quarter Life Podcast gitu kan. Nah, jadi Quarter Life Podcast ini itu hadir karena di usia-usia kita ini banyak banget yang cemas, banyak banget yang khawatir tentang tujuan akhir hidupnya, maksudnya tentang tujuan hidupnya gitu kan. Dan di podcast ini kita bertujuan untuk sharing-sharing tentang pengalaman yang diharapkan bisa membangun semangat teman-teman yang nonton gitu. Nah, udah nih. Kita sekarang bersama Kak Esther Lubis sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Sebelumnya aku mau ngenalin dulu siapa sih Kak Esther Lubis, tapi nggak mungkin nggak ada yang kenal nggak sih? Semuanya pasti kenal Kak Esther Lubis. Kak Esther Lubis itu seorang sarjana hukum Universitas Gadjah Mada, dan Kak Esther juga merupakan CEO and founder dari Produktif Kuy yang merupakan platform tentang pendidikan ya Kak ya. Itu sudah kurang lebih 5 tahun ya Kak? Bener banget. Kurang lebih 5 tahun dan udah 150.000 lebih ya orang-orang yang udah percaya sama Produktif Kuy ini. Nah, terus juga aku dengar Kak Esther ini udah menyelesaikan pertukaran pertukaran pelajar di Amerika Serikat. Bener. Dengan 100% beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Iya, dari US government. Oh my god, keren banget ya guys. Dan juga yang paling aku amaze, umur Kak Esther 16 tahun, Kak Esther itu udah melakukan pengabdian masyarakat di perbatasan Malaysia dan Indonesia. Bener gak Kak? Bener. Oh my god, itu keren banget sih guys. Dan dengan pengalaman-pengalaman itu tentunya kita bakal ngobrol yang super duper seru sama Kak Esther di sini, dan semoga kalian semua bisa menyimak dengan baik. Oke, Kak Esther, sebelum aku menggali-gali tentang topik kita, ini kan topik kita kan quarter life crisis ya Kak ya. Yes. Menurut Kakak, apa sih quarter life crisis ini gitu? Oke. Thank you ya Hana for the introduction. Sebelumnya thank you banget buat teman-teman dari UKI TV dan juga teman-teman semua yang udah mempercayakan aku buat sharing. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin quarter life crisis itu sebenarnya banyak banget faktornya gitu loh. Definisinya banyak. Tapi kalau kita bisa take satu benang merah, sebenarnya quarter life crisis itu adalah ya kalau misalkan dalam matematika kan kayak quarter ya berarti 25 kan dari 100. Jadi kayak ketika kita berusaha, maksudnya udah mau mencapai usia tersebut, kayak aku sekarang 24. Jadi mau OTW 25 lah ya gitu. Jadi kita udah mulai ini nih, udah mulai adulting, udah mulai semuanya ternyata udah nggak bisa di cover orang tua, terus apa-apa tuh semua harus sendiri. Dan kita bahkan yang masih kuliah, yang 20s kan masuk 20, kamu umurnya berapa? 21? Aku 19 Kak. Oh 19, wow, sangat muda. Nice, oke. Gak apa-apa, tapi kan nanti bakal 20 atau 21 atau 22 atau 23. Jadi kayak temen-temen bakal arah ke sana gitu loh. Nah di usia-usia seperti itu biasanya kita udah mulai kayak cari tahu diri kita tuh siapa sih, karena kita udah sarjana kan biasanya, udah lulus gitu. Terus ada yang udah mau nikah, atau mungkin ada yang udah berkeluarga atau apa gitu. Jadi ya lebih ke krisis identitas gitu sih Hana. Oh gitu, oke guys, krisis identitas yang kurang lebih semua orang ngalamin ya Kak ya? Pasti. Ya pasti semua orang ngalamin. Terus juga kalau misalnya ngomongin tentang quarter life crisis ini kan pasti ngomongin tentang tekanan gitu ya Kak ya, benar nggak sih? Tekanan dari banyak banget orang, kayak ya nggak cuman dari orang jauh aja, bahkan dari orang terdekat pun kita bisa kayak tertekan
memiliki tekanan yang bisa ngebuat kita ngedown. Oke. Nah, kakak punya nggak sih pengalaman kayak gitu? Apalagi kakak umurnya 24 tahun. Ya, Bener. maksudnya ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman? Oh pasti ada banget dong. Jadi kayak misal kan kalau aku kan aku anak pertama dari 4 bersaudara. Terus aku sandwich generation. Terus papaku udah nggak ada ya. Aku yatim guys. Jadi benar-benar menurutku kerasa banget when it comes to like crisis. Apalagi kalau itu berhubungan sama economic things atau mungkin apa ya, mungkin kalau di sini ada yang anak pertama, mungkin yang dengar podcast hari ini ada yang anak pertama, karena menurut gue bebannya tuh lebih berat aja dibanding anak-anak yang di bawahnya. Bukan berarti mereka nggak berat bebannya, tapi menurut gue yang pertama jauh lebih berat karena bisa dibilang kita tuh karena terobosan pertama, jadi kita tuh dikira ready for everything gitu. Jadi for example ya, gue tuh gak punya ruang untuk gagal. Jadi misal gue kalau gagal tuh sendirian aja. Jadi kalau misalkan orang tuh pasti ngelihat bagus-bagusnya aja gitu. Sebenarnya kalau di compare aku sama adik-adik aku tuh sebenarnya nggak bisa di compare. Cuma kalau di compare banget nih, aku tuh lumayan high achiever. Jadi kayak misal aku ya kayak kamu bilang tadi umur 16. Siapa coba umur 16 udah ngajar di perbatasan? Coba deh umur 16 tahun. Orang 16 tahun ngapain sih jujur kan? Kayak iya, gue udah belajar bikin esai, apply program, bayangin dong kalau nggak karena pressure di dunia ini gitu loh. Jadi kayak gue aja tanya pacar gue, lo umur 16 tahun ngapain sih, gue tanya. Dia aja nggak tahu dia ngapain di hidupnya, masih main-main basket. Bukan berarti main basket nggak penting, tapi maksud gue nggak ke arah yang academically gitu loh. Nah itu dia kan. Terus kalau aku tuh tekanannya lebih ke kayak, karena aku kan anak pertama, jadi aku tuh semua bergerak sendiri. Dan aku tuh Hana udah membiayai hidupku sendiri dari usia 20 tahun. Jadi ya udah lama ya. Udah almost ya 4 ke 5 tahun lah gitu. Dan 20 tahun itu aku masih kuliah loh. Jadi kayak waktu aku kuliah gini tuh aku udah kerja sendiri gitu. Jadi kayak harus biayai semua sendiri. Dimulai dengan kosan ya kan. Terus kita biaya hidup, makan, parkir. Dulu, apalagi dulu gue nggak ada motor, jadi pakai ojol gitu kan, nebeng-nebeng temen. Kalau ada temen-temen yang berhati malaikat ya kan, yang mau ditebengin dari sana sampai ke sana gitu kan. Itu sih mungkin yang aku cukup pressure. Dan terlebih lagi aku tuh dari keluarga Batak. Jadi kalau di Batak itu ada yang namanya ini apa namanya panggoran gitu. Jadi aku tuh cucu pertama dari anak pertama. Wah sama kak. Iya kan, jadi kayak we have that kind of pressure that we cannot compare to one another. Jadi kayak eventually my name is like written in their apa ya, in their grave gitu. Even my dad, papaku tuh namanya Papa Esther, and then kakekku, opungku itu Opung Esther. Jadi like every kind of this family thing including my name. Jadi kayak gue tuh nggak bisa aneh-aneh gitu, ngerti gak sih? Padahal gue kan juga mau aneh-aneh, ngerti kan? Gue juga mau gitu hidup santai, hidup itulah ya chill aja gitu. Karena aku tuh sering banget pressure ini tuh menurutku kena ke mental ya. Karena aku tuh punya temen yang anak terakhir, terus bapaknya itu pokoknya punya salah satu gedung di SCBD sana. Terus kayak kita satu kampus, satu kuliah, terus kita kalau ngobrol tuh kayak, ih enak banget deh hidup lo, kayak gitu loh. Kadang tuh kayak ada perasaan yang kayak, temen gue ini lulusnya lama ya, dia lulus 6 tahun, lulusnya masih lama. Terus pas dia udah mau lulus nih, kayak dia mau sidang, abis sidang, tiba-tiba bapaknya langsung beliin tiket ke Swiss. Gue kayak, hah? Gue kayak oh my god kok bisa gitu. Dan dia nggak excited for that, biasa aja karena dia udah biasa dengan hal itu gitu loh. Jadi gue kayak oh wow ternyata ada orang yang hidupnya memang lebih muda dari kita kayak gitu sih. Kalau misalnya kita tadi ngomongin tentang teman-teman yang udah terprivilege gitu Iya, ya, itu kayak gimana sih? Maksudnya perasaan kakak ngelihat mereka teman-teman yang mungkin mereka ada di quarter life crisis tapi nggak in the sandwich generation gitu kan. Itu gimana perasaan kakak karena kita pasti harus berteman. Gimana sih cara kita tetap berteman gitu sama mereka kayak berasa sirik iya gitu benar ya. nggak berasa kayak berarti gue harus lebih sukses nih daripada dia supaya kita bisa apa namanya sejalan gitu. Bener. Kalau aku Hana
Sebenarnya kalau sirik pasti ada ya kadang-kadang kayak iri gitu karena hidup temen gue lebih mudah gitu ya, for example gitu. Tapi itu dulu berjalan sebentar aja sih. Karena setelah gue telusuri, everyone has flaws juga, punya kurang juga gitu. Kayak misal temen gue ya punya masalah sendiri lah yang gue nggak bisa sebut gitu kan, kayak atau apa gitu kan. Dan tapi bukan berarti ya guys, ini tolong digaris bawahi, bukan berarti keburukan orang lain tuh menjadi kebahagiaan kita. Karena sering banget tahu orang di dunia ini tuh kayak gini. Misalnya ada orang ya hidupnya tuh mulus banget, kayak punya pacar, ekonomi bagus, cantik, kuliah bagus, pokoknya perfect ya. Menurut kita perfect. Pasti orang cari apa ya kekurangan dia atau apa ya dosa dia, apa ya amal ibadah dia, pernah nggak ya doanya nggak dijawab Tuhan. Kayak what's the point? Ngapain kita ngurusin hal-hal yang sebenarnya nggak ada benefit sama kita? Kenapa kita harus seneng karena penderitaan orang lain? Buat apa? Kalau selalu tahu dia pernah gagal 100 juta kali, kenapa? Terus lo jadi seneng, jadi bahagia? Kan enggak kan? Nah itu sih. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau aku tuh lebih ke ini sih Beb. Aku merasa bahwa karena aku Kristen juga, jadi kayak aku tuh percaya ada yang taking control of my life. Jadi aku having that kind of faith. Kalau misalkan kita tuh punya our own pace. Jadi kayak misal dulu gue merasa uang 1 juta tuh benar-benar wow, amazing. Kayak oh wow susah banget. Kayak dulu tuh dapetin 1 juta untuk lomba, gue harus lomba kayak oh my god, lombanya udah harus kayak 7 bulan persiapan segala macam. Mungkin kalau sekarang puji Tuhan jauh lebih mudah didapatkan atau apa gitu loh. Dan bersyukur banget untuk hal itu. Dan mungkin ketika teman gue dulu mudah mendapatkannya karena dapat uang dari orang tua dan sekarang dia kerja, itu susah banget dia keluar uang. Jadi kayak susah juga ya cari duit gitu loh, karena minta orang tua gengsi, karena kan dia udah keluar dari rumah, misalnya ngekos gitu-gitu kan. Even kayak mahal ya ternyata dulu pengeluaran gue kayak gitu-gitu loh. Jadi itu sih perputaran itu tadi, makanya stay humble. Dan teman-teman juga harus tahu kalau hidup itu tuh putarannya nggak di kita aja, kayak gitu sih Hana. Ngomong-ngomong perputaran roda kehidupan ya, Kak Esther tuh pernah nggak sih ngerasa kayak kok gue nggak di atas nih, kapan nih gue di atasnya, kenapa gue tetap di bawah atau gue di samping gitu. Kayak padahal kita udah ngelakuin apapun gitu, udah apa namanya, udah kerja, kuliah bareng-bareng kayak gitu-gitu. Kenapa kita tetap ada di fase dimana nggak achieve apa yang kita mau at that time gitu? Kayak gimana Kak? Oke, kalau aku sih sebenarnya percaya, aku tuh percaya konsep ini ya. Kalau setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi kayak misal kita memang selalu berusaha kan, kita berusaha apapun tapi Tuhan yang menentukan kan apapun yang kita mau segala macam gitu. Dan gue tuh tipe orang yang kalau misalkan nih gue gagal, gue udah capek banget coy, gue udah capek banget, gue lomba, gue seleksi segala macam, gue udah pengalaman banget nih, ini fakta banget. Jadi aku tuh anak debat ya Hana, aku dari Riau, dari Kota Pekanbaru Riau, aku kuliah ke UGM ke Yogyakarta, aku dengan label lomba debat yang sering juara ini merasa keren dong, masuk fakultas hukum keren dong gue gitu kan. Terus gue seleksi lomba debat, orang gue udah debater nasional ya bisa lah gue masuk tim gitu kan. Terus gue seleksi 7 kali untuk jadi delegasi ya kan, nggak lolos sampai akhirnya gue lolos nih jadi delegasi, akhirnya kan lolos nih. Terus pas gue lolos jadi delegasi, gue udah lomba 3 bulan ya persiapan. Ternyata tau nggak, hamin seminggu lomba, gue dikeluarin. Bayangin, gue dikeluarin hamin seminggu lomba. Kalau mau ngeluarin 3 bulan yang lalu nggak sih ya kan? Gue bayangin kayak muka gue udah malunya, udah ngomongin sama semua orang, gue udah kasih tau tante gue, mak gue, oh semuanya gue tau lomba di sini gitu-gitu. Karena lombanya keluar kota, ya kan? Kita pasti kayak harus. Terus habis itu gue dikeluarin, katanya gue tuh jelek debatnya, dan kalau misalkan gue ikut lomba ini gue pasti kalah. Katanya gue pasti penyebab kekalahan tim itu. Nah lo bayangin gue umur 19 tahun pada saat itu masih maba, kayak ngelihat ih sakit banget gak sih hati, kayak malu banget kan, apalagi itu kakak tingkat, jadi kayak malu banget. Terus habis itu walaupun tim itu kalah anyway ya, walaupun udah nggak sama gue timnya, gue diganti, gue literally diganti, gue beneran dikeluarin dan diganti. Lo bayangin malunya gue, sakitnya tuh nggak seberapa, malunya itu loh Kak ya, karena itu humiliating banget, karena lo udah lomba kemana-mana gitu, udah
udah kayak telling everyone the truth segala macem. Terus habis itu gue merasa kayak kok ada ya orang yang nutup jalan gue. Nah, jadi teman-teman, ini aku suka banget kalimat dari almarhum Pastor Raditya Oloan ya. Aku suka banget kalimatnya. Dia bilang kayak gini, kalau misalkan orang ngasih titik ke kamu, itu Tuhan ngasih koma. Jadi kayak misal orang bilang kamu nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Tapi itu it doesn't mean kayak you cannot do anything. Karena pasti ada another door open itu for you kalau Tuhan emang mau gitu. Gue percaya kalau misalnya lu bernafas hari ini, lu bangun berarti ada something good yang lu bisa kerjain hari ini. Itu, jadi aku merasa kayak gitu sih. Ya having that kind of faith aja sih menurutku untuk kayak living the way you want, living with gratefulness, itu sih paling kalau aku, Hana. Such inspiring story ya guys, karena benar-benar yang 1 minggu sebelum lomba dikeluarin tuh itu sakitnya kerasa banget sih Kak. Walaupun hanya cerita dari Kak Esther bagiin ke aku aja itu udah kerasa banget sakitnya. Nah kalau kayak gitu kan berarti kakak ngadepinnya pasti harus dengan dewasa, Benar-benar. ya kan? Dengan dewasa, dengan pemikiran yang mungkin pada saat itu belum umurnya untuk matang ya Kak. Maksudnya baru iya. 19 tahun. Not even a legal age, teman-teman. Iya, Jadi benar. Kalau kalian tahu umur, kalau kalian ada yang anak hukum di sini, kita tuh dewasa 21 tahun menurut KUHP. Kalau kamu aja belum dewasa sebenarnya, tapi kamu udah bisa nikah karena umurnya 19 tahun ya. Karena nikah itu 1974, di Undang-Undang Perkawinan 1974, lo nikah 19 tahun. Kalau dulu 16 lo bayangin. Oh iya. Iya. Sekarang 19. Menurut gua harusnya 25 sih harusnya. Iya. Minimal ya kan? Iya minimal. Iya, Tapi itu aku setuju banget sih. Nah, kayak gitu. Oh iya, oke. Berarti ya kita harus dewasa ya menghadapi kehidupan ini ya kan. Nah, tapi tuh banyak banget orang-orang yang ketika kita bahas ini quarter life crisis ini, bahas sandwich generation ini, banyak orang yang kayak drama doang lo Gen Z, drama doang Di kayak TikTok ya terutama ya. bener, kayak ngapain sih bahas-bahas? Ya udah kerja. Lu udah tahun berapa? 2006 Kak. Oh wow, amazing. Gue 2000. Oke, my God. lu bukan Gen Alpha ya? Bukan ya? Enggak dong. Gen Z tuh 2007 ya? Sampai 2007? Gen Z itu sampai 2009 apa 10 kalau nggak salah. Oh wow. Iya 2000 oke 2010 ke atas baru Gen Z. Gen Alpha sorry. Apa namanya? Gimana sih? Maksudnya orang-orang tuh kayak lu drama Gen Z gitu kan. Kenapa sih kayak gitu aja harus di-up ke sosial media? Kenapa kayak gitu aja harus dipermasalahin gitu kan? Padahal ya sebenarnya nggak sulit-sulit banget itu kata orang. Itu bukan kata aku ya guys. Ya, maksudnya aku ngelihatnya aja aku belum 20 tahun tapi aku udah ngerasain kayak ya sindiran itu tuh buat segenerasi, bukan cuman teman-teman bukan cuman teman-teman yang udah mengalami itu atau yang ngepost di sosial media gitu. Jadi gimana ya tanggapan kakak aja sih terhadap orang-orang yang kayak gitu? Jujur, gue tuh sering banget posting foto gue lagi nangis. Sering banget. Gue kalau nangis, gue ambil handphone, memvideokan gue lagi nangis. Kayak menurut gue mau mendokumentasikan perjalanan hidup gue gitu loh. Ngerti gak sih? Karena kadang Beb, misal nih gue ceritain kalau gue tuh sedih ini. Tapi susah kan kalau nggak ada dokumentasi. Kayak nggak ada orang yang tahu gitu. Contoh simple, lo di jalan kayak misalnya ada konten bagi-bagi uang atau kayak bantu orang yang susah kan divideoin kan supaya kita tahu kalau ada lo orang yang kesulitan gitu loh, bukan karena kita mau pamer. Ngerti kan? Nah makanya menurut aku orang-orang yang pemikirannya negatif seperti itu tuh memang harusnya udah kita simpen aja di dalam tanah ya, karena bener-bener menurut aku tuh terlalu banyak toxic pemikiran itu membuat kita bergerak lambat. Jadi to all of you who watch this podcast, aku benar-benar encourage kalian to see something in positive thing aja. Jadi jangan ngelihatnya kayak, ih dia pasti kayak gini, ih dia pasti harusnya kayak gini, dia tuh sebenarnya ini tahu gitu-gitu loh. Jadi kalau lu terbiasa dengan pemikiran-pemikiran negatif, nanti kamu jadinya negatif terus. Jadi kamu pasti memproyeksikan, ih dia mah biasanya kayak gitu loh. Jadi udah biasa aja. Kayak kalau memang temen kamu dapet porsinya, misalnya dia menang, atau dia dapat sponsor ini, dapat endorse, atau dia posting story banyak-banyak. Instead of mikir kayak, ih ngapain sih sosok jadi influencer, ngapain sih sosok terkenal, sosok posting-posting banyak. Coba lu bayangin lu pikiran kayak gitu sama lu ganti, ih
kok keren ya dia berani, aku mau coba deh, kayaknya ada nggak ya respon positif gitu loh. Bayangin gak sih kayak nggak usah di negatifin itu sih. Jadi harapan aku untuk kalian yang masih early 20s atau kalian yang menuju quarter life crisis, nanti kalian bakal sadar bahwa hidup itu ternyata sebercanda itu. Ternyata hidup itu tuh memang lo bakal ngurusin diri lo sendiri, Han. Nanti lo bakal sadar banget. Mungkin nanti waktu lo kerja ya, lo masih kuliah kan? Iya, masih kuliah. HI ya kamu? Iya, HI. Nanti lo graduate, terus lo lihat teman-teman lo ini jadi saingan lo karena you're going to have the same kind of job, ya kan? Lo bakal seleksi. Apalagi HI kan kita nggak tahu ya kerjanya di mana. Kalau dapat kedutaan ya bagus, kalau nggak dapat kan bisa banyak gitu kan. Terus habis itu lo bakal ngelihat temen lo misal keterima nih, langsung keterima misal kerja ya kan, atau LinkedIn-nya bagus banget ya. Terus lo merasa kayak, ih kok gue jelek banget, kok dia gini-gini, padahal kan dia dulu kayak gini. Tuh daripada mikirin itu sumpah mending lo fokus ke diri lo, apa yang bisa lo bagusin. Oh gue bahasa Inggrisnya jelek, gue anak HI tapi bahasa Inggris gue jelek, gue harus ngapain ya? Oh gue harus les ini, oh gue harus course ini, oh ada yang gratis gini-gini, oh influencer ini suka ngasih konten bahasa Inggris atau apa gitu loh. Jangan hidup tuh dibuat jelek. Nah makanya kalau ada temen lo yang jelek, buang aja jauh-jauh, buang. Kalau kata Syahrini, hempas gitu. Iya betul banget. Benar, kayak tekanan-tekanan itu tuh bisa ngebikin kita ngedown, jadi nggak percaya diri, jadi males untuk ngelakuin apapun gitu. Jadi aku tuh pernah ya Kak, sedikit sharing juga. Aku tuh pernah ada di fase saat aku dibully. Aku tuh gendut dan hitam dulu ya. Aku tuh gendut hitam dulu. Jadi tuh teman-teman SD ku tuh ngelihatnya aku tuh gak kayak orang normal. Jadi kayak nih orang, aku tuh keriting kan Kak. Which is insane, right? Iya benar. Just elementary school. Benar, itu masih SD. Dan aku keriting, aku hitam, aku gendut, dan aku cuman bisa nyanyi. Aku nggak pinter. Aku tuh cuman bisa nyanyi dulu pas SD. Jadi aku masuk ke SD itu juga karena aku nyanyi di TK. Iya, menurut aku itu nice, tapi menurut mereka enggak. Dan di situ aku dibully kayak sampai dilemparin telur. Aneh banget. Iya. Aku dilemparin telur waktu itu. Kata gue lo hafal namanya, lo spill nanti. Hafal banget lo spill. Gak usah. Gue bahkan pernah kayak gitu juga, tapi nggak separah kamu, nggak separah. Tapi I still remember the exact name gitu. Tapi oke, monggo lanjut. Iya itu bukan di sekolah sih. Okay. Malah itu teman-teman di sekitaran rumah aku. Itu bikin aku nggak percaya diri banget, dan aku berpikir kalau misalnya di sekolah teman-teman aku tuh mikir yang sama. Kayak teman-teman aku di rumah, ternyata enggak. Dan mereka menghargai aku banget karena puji Tuhan di situ aku bisa nyanyi. Jadi aku ikut beberapa lomba-lomba nyanyi gitu. Dan tapi aku tetap nggak percaya diri Kak. Jadi kayak mencari percaya diri aku tuh sulit, lama banget. Jadi SMA tuh aku baru bisa ngomong dengan lancar. Baru bisa ngomong kayak di depan orang banyak. Jadi mencari percaya diriku tuh berarti kurang lebih sekitar 5 tahunan. Iya. Nah itu gimana sih Kak Esther? Maksudnya kalau Kak Esther pernah ada di titik itu, gimana caranya supaya kita tuh percaya diri? Nggak mungkin kan kita nunggu percaya diri selama 5 tahun gitu kan? Gimana caranya kalau ada yang ngejatuhin kita kayak gitu? Sebenarnya ya itu sebenarnya it's like a tragedy actually. Karena kamu kayak even though itu makan SD kamu you still remember, right? Ya kayak itu SD loh, udah lama banget buset SD. Gue SD 2000, ya ampun. 2007 gue SD. Gue SD kelas 1 lu berlahir lu kan. Kayak itu gue kelas 1 tuh. 2007, 2008, 2009 dan segala macem gitu. Tapi masih bisa inget. Berarti that kind of pain, luka itu tuh masih ada gitu. Makanya lidah tuh berbahaya banget. Lo kalau mukul orang, kayak suka kalau misalnya luka tuh kelihatan. Tapi kalau lu tampar dia pakai kalimat, lu nggak bisa lihat dia masih inget atau enggak. Kayak lu nggak tahu men. How painful your words. Lo nggak tahu dia bisa inget itu kayak entah sampai dia beranak atau sampai berkeluarga and every kind of things. Tapi kalau aku ya Hana untuk kayak handling kayak kalimat-kalimat yang menjatuhkan atau yang bikin aku down, aku tuh sering sih beberapa kali, apalagi di sosial media ini kan banyak orang sok tahu ya, sok keren dan sok-sokan. Pokoknya sok-sok semuanya gitu kan. Sebenarnya nggak apa-apa banget kalau lo mau sok-sokan, sok keren, tapi jangan menjatuhkan orang lain gitu loh. Kayak misalnya lo mau sok-sok cantik dengan konten sendiri, posting sendiri, merasa lo pretty ya nggak masalah lah. Kan lo sendiri, kita nggak perlu kesana gitu. Tapi mungkin
kayak aku dulu pernah juga sih punya kasus bully gitu dulu. Aku pernah cerita juga. Cuma menurut aku tuh punya trauma bahkan sampai hari ini. Jadi aku tuh sering ke psikolog. Jadi aku ke psikolog setahun bisa 2 sampai 3 kali. Karena menurut aku that kind of trauma tuh aku tidak bisa, banyak hal yang aku nggak bisa proyeksikan sendiri jadinya karena trauma itu. Makanya aku nggak mau besok aku punya anak atau aku punya adik kecil masih 9 tahun. Aku bilang aku pokoknya bilang nggak bisa bully orang tuh, nggak bisa gitu loh. Jadi lo harus bisa stand up for yourself. Kalau aku tuh traumanya tuh ini nih Hana, kamu tau gak sih kalau di sekolah sering ada bagi kelompok? Iya, tahu. Kalau misalnya bagi-bagi tugas, bagi kelompok, nah aku tuh hate that kind of thing karena aku tuh selalu dianggap menjadi kayak jackpot lah atau jelek atau apa gitu-gitu loh. Jadi kayak kalau dapat kelompok sama aku pasti ketawa-ketawa, dibully kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak aku benci banget deh. Tapi untung aku tuh karakternya strong. Nah aku tuh orangnya kalau dia bully aku tampar. Aku orangnya kayak gitu. Nah aku tuh orangnya, kan beda ya tiap orang. Ada orang yang dibully diem gitu-gitu kan. Nah kalau aku tuh kebetulan emang galak aja. Aku tuh orangnya galak, berantem gitu kan. Karena aku by fact dan aku tuh dulu tuh cukup smart. Aku tuh punya HP, jadi aku selalu videoin kalau mereka aneh-aneh gitu-gitu segala macam. Jadi aku punya buktinya. Dan actually guys, the reason why I enter law school itu tuh karena itu. Aku tuh masuk fakultas hukum karena I wanna put them in jail actually. Kayak aku mau buat mereka di penjara. Sumpah, I still remember the name, I still have the proof kayak apa bully mereka ke gue segala macam. I still have this whole thing gitu ya. Terus untungnya dia orang yang bully gue tuh nggak pernah muncul di radar, entah nggak pernah muncul di TikTok. Kalau sampai muncul pasti gue spill. Karena enggak kan, dia nggak ganggu hidup gue gitu. Kalau dia ganggu hidup gue pasti doing something. Nah itu perbedaan orang kan kayak gitu. Nah itu sampai ke sana gitu. Aku sampai punya intention tuh sampai ke sana gitu. Sampai masuk fakultas hukum. Bayangin ngapain coba? Gue masuk fakultas hukum karena tadi aku mau masuk HI tahu, masuk HI kayak kamu. Sampai aku udah ikut MUN ke Bali segala macam. Sampai aku akhirnya yaudah kayaknya gue butuh deh this kind of law enforcement to protect myself. Terus ya udah dan akhirnya sampai ke sana. Jadi my point adalah kalau kamu tahu rasanya dicubit itu sakit, jangan pernah nyoba-nyoba nyubit orang. Kalau kamu tahu kalau kalimat itu bisa separah itu efeknya ke kita, jangan coba-coba untuk menjatuhkan orang lain. Karena kita nggak tahu dia lagi misal ternyata orang tuanya sakit atau ternyata saudaranya lagi sakit atau punya masalah keuangan. Aduh jangan deh, jangan sok-sokan, jangan sok keren, jangan sok-sok bacot dan just shut your mouth dude. Kayak kalau lu nggak tahu lu diem aja. Menurut aku itu sih yang paling penting. Dan kadang Hana, anak-anak seumuran kita ini kadang harus diomongin yang jelek gitu loh Han. Karena kalau kita ngomong halus, ayo adek gitu-gitu, kita bukan anak TK sumpah. Kita harus dibilangin kayak nih, kita ngomongin sandwich thing, kayak quarter life crisis and family caregiving. Lo kalau mau tahu life crisis itu apa? Basically lo crisis man. Lo crisis karena lo duit lo sendiri yang cari. Lo bayangin lo duit lo sendiri yang cari. Mau lo kencingnya bayar kan? Lo mau air aja bayar. Gue baru tahu air tuh bayar 20 tahunan karena sekarang gue taunya udah include aja di rumah dulu. Iya kan? Air bayar, listrik bayar sendiri, wifi bayar sendiri, semua bayar sendiri. Jadi kayak dari situ tuh lo krisis banget. Belum lagi lo merasa nanti, gue belum punya pacar. Temen gue semua udah punya pacar, udah mau dilamar lah, di apalah, di inilah. Semua lo pikirin. Lo stres kayak, kok gue nggak langsing lah, rambut gue nggak bagus. Semua lo pikirin. Nah itu dia tadi, makanya please karena lo tahu hidup ini susah banget apalagi in this economy with that kind of governments, please jangan bikin orang stres, jangan bikin orang lain lebih sulit. Kita semua udah sulit banget ini. PHK lo harus tahu PHK di mana-mana, temen gue kena PHK banyak banget. Jadi please just don't. If you don't have anything good things to say, just shut your mouth. Jadi diem aja. Jadi kayak just don't make people life itu harder. Itu sih yang harus kita tahu, kita semua tahu as Gen Z atau any kind of generations gitu sih paling. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak ngerti apa-apa, ya udah diem aja gitu kan. Kita nggak perlu untuk kasih tahu orang apa yang teman kita alamin, dan kita juga nggak perlu untuk ngurusin orang lain di sosial media. Ngomong-ngomong sosial media lagi nih, ini sosial media itu kan sehari-hari banget ya.
sosial media itu ya di tangan kita semuanya sosial media Benar, gitu. benar. Di sosial media itu banyak banget orang-orang yang kayak apa sih nggak bermaksud apa namanya nggak bermaksud pamer, cuman kadang kita ngerasa kayak dek gitu loh. Jadi kayak Benar. oh kita pengen ngelakuin hal yang sama Itu gitu. barusan Oh iya, kita tuh pengen banget. Kita tuh maksudnya kok dia bisa sih kayak gitu? Gimana caranya aku bisa kayak gitu? Cuman ya itu kadang ada baik, ada enggaknya. Nah, Kak Esther tuh kan tadi barusan ya. Nah, gimana sih cara ya udah gitu. Ya udah aja sama hal tersebut gitu. Oke. Kalau pertanyaan kamu kayak misal ngelihat postingan sosial media terus ada orang yang keren banget. Let's say misal kayak kita ngeliat Maudy Ayunda atau Cinta Laura yang memang luar biasa banget, bisa keterima di Ivy League atau kampus bagus segala macam gitu. Kita harus lihat juga gini, kita harus realistis juga. Kalau mereka dibesarkan dari keluarga yang seperti apa, starting pointnya dari mana. Teman-teman nggak bisa applicable kayak semuanya harus seperti itu. Kayak misal contoh dari temanku aja ya, temanku yang deket banget ini. Yang bapaknya sekaya itu dan dia sekaya itu, tapi kok beda starting pointnya. Padahal dia resources lengkap, nggak perlu nyari, nggak perlu kerja. Kok lama lulusnya? Kok susah ngurus ini, nggak bisa ngerjain ini, kayak tugas nanya gue ini segala macam gitu-gitu, ngerti gak sih? Padahal kan lengkap banget. Sementara gue yang harus kerja, yang harus apa, malah lebih lengkap. Nah itu dia ada plus minus yang ngerti gak sih? Lo nggak bisa menyamakan semua orang tuh bakal, lah kan lo udah kaya, lo harus pinter lah, orang udah dilesin, udah diiniin, ya harus bisa lah. Nah itu kita nggak bisa samain. Makanya aku tuh sebenarnya ya Hana, this kind of quarter life crisis thing itu membuat aku tuh jadi think twice ketika mau punya anak. Jadi misal kita kan udah mikirin ya, misal kayak beberapa tahun ke depan, let's say kayak misal kayak kamu 8 tahun atau 9 tahun gitu kan, kita nggak tahu. Apalagi gue seneng banget sekarang tuh generasi tuh udah nggak nikah cepet, jadi kayak nikahnya 27, 28, 29, 30. Gue suka banget karena that's actually the age yang lo harus getting married sebenarnya. Jangan 21, 22. Itu udah mapan, udah umur mapan gitu ya, kayak udah siap. Iya, karena kecuali lo Sultan Raja Minyak ya, bapak lo bisa afford lo like 40 years from that, that's fine. Jadi kayak dari situ gue jadinya punya trauma gitu loh, Hana. Jadi gue mikir kayak, gue 4 bersaudara, bayangin gue sandwich, adek gue 3. Gue udah kayak orang tua, tau nggak? Padahal gue belum punya anak. Gue bahkan nggak punya anak, bayangin gue belum nikah, belum ngapa-ngapain. Jadi kayak gue harus TF uang lah, atau gue harus melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak harus gue lakukan, ngerti nggak? Jadi gue membuat diri gue, nanti gue kalau punya anak, ntar dulu deh, gue lihat dulu sanggup nggak ya uang gue gitu loh. Gue pengen anak gue tuh sekolah aja ya kan, nggak perlu mikirin gitu ya. Jadi kayak trauma ke gue, makanya gue suka banget konsep orang yang child free karena dia tidak egois. Menurut gue amazing. Kalau lu memang nggak sanggup untuk punya, maksudnya lo mau punya anak boleh banget. Gak punya juga nggak apa-apa banget. Pokoknya berdasarkan kesanggupan. Jangan lo seenaknya punya anak jebret 11 tapi lo pengangguran. Kayak yang kemarin kan viral di yang ada waktu yang vasektomi mau di ini kan ke KB ke pria gitu loh. Itu dia susah banget karena negara dengan tingkat pendidikan yang tidak tinggi itu sulit banget kita making that kind of regulations. Makanya nggak bisa, susah banget. Itu dia. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan podcast ini lewat di kalian, please think twice. Kalau misalkan teman-teman mau menikah atau mau milih pasangan, ini bagian dari quarter life crisis. Kayak misal kamu pilih pasangan, kamu harus cek dulu dia sama nggak mindsetnya sama lu. Dia mau punya anak berapa? Misal dia mau 5, kerja gajinya UMR, kan nggak bisa. UMR kan buat sendirian. UMR tuh cukup buat kamu sendirian, bukan buat kamu sama istrimu sama anakmu, enggak, kamu doang. Jadi kayak harus masuk akal gitu loh. Kamu lihat ya, pokoknya cari aja nanti influencer, ada influencer Filipina, dia bapak ibu, suami istri, mereka punya anak 7 ya, 7, tapi mereka kaya banget. Jadi anaknya 7, itu semuanya kuliah di top PTN di Filipina, terus kalau liburan ke Amerika, ke Las Vegas, ke Jepang, kemana, 7, cakep semua anaknya. Bayangin dong, 7, bayangin. Kayak, terus bapaknya tuh ganteng banget, emaknya dokter, bapaknya engineer. Kayak, wow, kayak gue ngerasa kayak, fine, lo mau punya anak banyak, fine, tapi pastiin lo cukup men. Jangan lo so-soan kayak lo, anak gue 11,
tapi nggak sanggup gitu. Kalau bokap gue anaknya 4, dulu bokap gue kaya, cuma memang hidupnya ya itu apa sih, ekonomi kan turun, ngerti nggak sih, bangkrut. Kan kita nggak ada yang mau bangkrut kan, dia mau bangkrut aja gitu loh. Dan ya udah, tadinya tuh udah mempersiapkan, oh anak segini cukup ekonominya kayak gini-gini. Cuma ya gue mungkin bad luck aja kali ya, bangkrut dan segala macam. Dan puji Tuhannya Tuhan kasih berkat melalui gue misal atau gimana, dan akhirnya bisa. Itu sih. Dan kalau aku boleh kasih ada satu ayat yang aku suka banget di Alkitab. Jadi namanya itu Matius 21 ayat 22. Isinya tuh, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi gue tuh percaya banget kalau misalkan lo praying something dan lo benar-benar really deep down into it, lo bisa dapet. Walaupun kalau nggak dapet ya nanti dapet lah. Tak kapan tapi dapet, gitu sih. Ya pasti akan Tuhan kasih yang terbaik ya kan ke kita, apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau sebenarnya ya Kak ya. Tapi apa yang kita butuhkan, apa yang harusnya ada di kita, itu pasti Tuhan kasih. True. Benar. Terus Kak Esther pernah nggak sih ada di situasi di mana kakak itu udah ngerjain semuanya, dan udah capek, tapi tuh ngerasa nggak cukup nih, lagi nih, harus ini nih, kayak gitu. Jadi harus kasih lebih, padahal udah ngelakuin banyak hal gitu. Udah banyak misalnya udah banyak uang juga kekumpul, tapi ngerasa nggak cukup. Jadi gitu, nggak merasa cukup. Iya, kayak gitu. Entah karena itu tadi faktor orang tua bisa jadi, atau faktor sosial media kayak gitu juga bisa, atau ya faktor dari ambisi diri sendiri. Gitu. Aku pernah banget, bahkan sekarang masih sering kulakukan gitu kadang ya. Jadi kalau aku tuh jujur, karena apalagi aku dunia creator ya, jadi kayak setiap hari ketemu orang, ketemu artis, ketemu kayak orang-orang yang kayak, terus kayak ngelihat, ih kenapa ya hidupnya kayak keren banget, ih langsing banget, cantik banget atau apa gitu-gitu. Jadi kita merasa kecil gitu. Sampai kayak misal gue ketemu artis yang gue suka banget, terus kayak gue merasa, ih kayaknya gue nggak layak ya. Ini fun fact guys, gue tuh ngeblok artis yang gue suka. Karena gue nggak mau dia ngeliatin gue tuh suka kepedean gitu, padahal dia belum tentu kan tahu ada gue di bumi ini. Tapi gue tuh merasa kalau misalkan gue suka ngetek, jadi gue nggak mau dia lihat tekan gue, jadi gue blok. Aneh banget kan, masa kita suka sama artisnya kita blok ya, pokoknya itulah. Terus habis itu dari situ akhirnya aku ngerasa cara aku handlingnya adalah aku belajar merasa cukup sih Hana. Jadi misal gini, aku tadinya misal targetin, oh pokoknya gue harus dapat endorse segini banyak, sebulan harus segini, harus dapat uang segini. Nah itu yang tadinya mungkin ambisi segitu, gue jadi, misal gue ambisinya dapat tuh segitu, tapi gue lupa taking care of my family, gue lupa ngobrol sama laki gue lupa ngobrol sama tim gue lupa kalau ada orang loh di luar ini gitu, karena gue mikirnya duit, keren. Jadi kadang kita nggak tahu ada orang di luar yang perlu juga gitu loh. Kita tuh mau human being, kita perlu socializing dengan orang lain gitu. Jadi jangan sampai plannya itu ketukar, dan menurut aku harus balancing sih teman-teman. Kalau kalian sekarang masih muda, boleh banget 80%-nya dipakai buat kuliah, kerja gitu-gitu, 20%-nya dipakai main. Memang kita saat-saat sekarang tuh saat-saat kita harus capek banget kuliah, berusaha supaya IPK-nya bagus dan segala macam, bisa organisasi tapi tetap IPK bagus. Ya tapi jangan sampai lo lupa kalau lo butuh happy juga coy, ya kan? Jangan sampai stres banget. Itu sih kalau dari aku Hana. Nah tadi kan kakak kan bilang kan jangan sampai stres banget. Nah di umur yang lucu-lucunya ini umur 19-20 oh iya 20 sampai awal 30 tuh orang-orang tuh nganggepnya kayak kita tuh kuat, kita itu selalu kuat, jadi nggak perlu ada yang namanya psikolog, nggak perlu kita kita tuh nggak concern tentang mental health. Betul. Jadi ya udah jalan aja, jadi kita tuh kuat terus gitu loh dari awal sampai akhir. Nah di sosial media itu banyak banget orang yang curhat ya kan, tapi mendapat kayak ya itu tadi komentar-komentar jahat yang kayak malah justru bikin ngedown. Menurut kakak di sosial media kita sekarang itu mental health itu lebih
diperhatikan atau justru malah semakin melemah gitu, atau semakin orang kayak mikirnya ya udah aja gitu? Kalau mental health menurut aku tuh cukup penting dan krusial. Jadi cuma itu tadi sulitnya, nggak semua orang punya resource atau uang untuk bayar psikolog atau apa segala macam. Makanya kan ada BPJS. BPJS tuh ada loh fasilitas mental health gratis ke psikolog, ada. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan itu. Cuma mungkin kadang dikira tabu gitu ya, kayak dikira gila kali kalau misalnya gitu. Laki gua, pacarku tuh psikologi jurusannya ya. Jadi kayak dia tuh bisa mempelajari misal kayak karakter manusia atau segala macem gitu. Jadi kayak misal dari trauma yang dia alami, kayak misal gue kan gue tuh fatherless dong, gue nggak ada bokap umur 20 gitu. Misal kayak temen gue masih bisa atau ngobrol sama bokapnya, apalagi raised by a single parent tuh beda banget ya sama orang yang having that kind of cemara family gitu. Kayak bisa apalagi anak yang broken home tuh beda banget beb. Lo nggak bisa beb samain dia prosesnya, beda banget. Lo nggak tahu that kind of pain gitu. Jadi kalau kamu punya resource-nya untuk having that kind of money, please sisihin untuk kamu bisa menyelamatkan kewarasanmu, karena percuma banget lo tau gak sih banyak banget anak kampus yang kayak dia bunuh diri, kayak di kampus gue aja ada, kayak di top uni ada juga gitu, karena stres, karena kayak gak tahu gitu arahnya kemana gitu. Itu pasti ada suatu something wrong with kejiwaan dia kalau bisa sampai kayak gitu loh, kalau bisa sampai ending life kayak gitu. Jadi itu sih. Kalau misalnya teman-teman belum punya uang untuk ke sana, teman-teman bisa juga pakai apa? Dengan detox sosial media. Jangan dipakai, atau teman-teman jangan menggunakan jangan dibaca-baca kalimat-kalimat atau kayak berita-berita di X itu kan banyak yang bikin pusing ya, kayak semuanya huru-hara. Aduh, gue jarang tahu buka X. Jadi gue tuh buka X gue buka TikTok buat ketawa-ketawa, ngerti gak sih, yang bikin lucu-lucu gitu, seru kan, kayak ketawa-ketawa gitu, dibikin happy aja. Itu sih kalau menurut aku, karena ya life is too short for you to like not living or like enjoying your life, itu sih. Kalau misalnya pelajaran apa yang paling ngebantu Kak Esther dalam membuat kita ini tetap waras terus dan tetap jalan terus gitu? Sedangkan tadi banyak tekanan, banyak juga kontra dari sosial media kayak gitu kan. Gimana caranya supaya kita tetap waras dan tetap berusaha untuk baik ke semua orang? Karena itu sulit banget kan Kak, apalagi kita udah disakitin, itu susah untuk baik ke semua orang lagi gitu. Kalau aku nggak baik ke semua orang sih, jujur. Aku tuh tipe orang yang bukan people pleaser juga. Aku tuh tipe orang yang saying no. Jadi kayak misalnya aku bilang enggak gitu. Nah, enggak semua orang bisa kayak gitu kan. That's why aku merasa bersyukur sekali. Nah, jadi ada tuh cerita, ini baru banget kejadiannya. Ini ada timku di sini. Jadi kemarin tuh ada temanku yang pinjam uang. Ya. Jadi temanku pinjam uang. Aku orangnya tidak pernah mau pinjemin uang dan enggak pernah mau minjem. Jadi aku tuh tipe orang yang aku nggak mau punya having that kind of karena kalau lo minjem, gue tuh pasti expect tuh uang balik gitu. Jadi lebih baik gue ngasih lu kerjaan, saya lu butuh duit, lu bisa nggak ngedit video gue gini-gini atau apa gitu yang lu kerjain. Jadi lu nggak perlu balikin tuh duit sama gue gitu loh. Jadi karena gue gak usah deh, kita ini bukan rahasia, banyak kan keluarga kakak beradik berantem gara-gara duit. Banyak banget. Bukan cuma 1, 2, di semua keluarga kayaknya ada. Pinjem uang abangnya, pinjem uang kakaknya, adeknya, terus gak dibalikin, jadi isu sama anak-anaknya, sampai anak-anaknya gue kayak aduh enggak deh gitu kan. Jadi kayak terus karena teman gue ini habis kena PHK dan dia pokoknya lagi sulit lah gitu. Entah kenapa gue mau ngasih pinjem gitu. Gue kasih pinjem, tapi ya pokoknya dengan TNC gue lah, TNC segala macem gitu ya. Terus aku tuh merasa, kok gue baik ya, kan biasanya gue jahat gitu. Jadi gue ngelihatnya kayak ini bukan diri gue nih kayak gitu. Tapi dari situ gue belajar kalau ternyata orang-orang tuh memang ada phase-nya di mana dia bisa melakukan hal-hal yang mungkin dia nggak nyangka-nyangka dia bisa lakukan gitu. Karena semua orang pasti punya kesulitannya sendiri kan, Hana. Itu sih paling kalau dari aku. Balik lagi tadi ke pertanyaan kamu, apa tadi soal? Gimana caranya kita tetap jalan terus dan tetap waras?
kalau kamu bilang tadi mau bahagiain semua orang tuh nggak bisa. Tapi ya apalagi buat semua orang suka sama kita, nggak bisa dong. Pasti ada orang yang nggak suka sama kita, walaupun kita sebaik malaikat pun tetap ada aja orang nggak suka sama kita. Jadi ya fokus ke orang-orang yang suka sama kamu, jangan fokus ke orang-orang yang nggak suka sama kamu. Udah biarin aja. Mereka tuh malah udah biarin aja mereka panas. Aku sering banget tau misal dia netizen nih, dia chat gue kayak bilang gue pick me lah atau sok-sokan, terus gue suka bales sakit ke hatimu manis, gue suka kayak gitu. Terus kayak gue suka bales kayak misalkan dia bilang gini, udahlah sok-sok ini gini pokoknya ngomongin gitu. Terus gue bilang sok-sok tapi di follow, diliatin storynya, thank you ya udah mengikuti hidupku sehari-hari. Aku bilang kayak gitu, terus dia langsung blok karena gue nggak merasa tersakiti gitu. Ngapain gue tersakiti untuk lo yang bahkan gue nggak kenal gitu loh. Jadi teman-teman kalian mungkin belum punya followers, gak apa-apa, ada juga tahu orang-orang yang julid kayak gitu. Jadi udah biarin aja, lo fokus ke diri lo, upgrade. Kayak misal lo Hana, lo kan misal lo dulu dibully segala macam, terus lo sekarang bisa jadi MC atau bisa jadi host di kampus lo atau having that kind of recognition gitu di UKI TV, di kampus segala macam, dan itu adalah hal baik gitu. Di saat orang lain belum tentu bisa, makanya be grateful for that. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ini udah banyak banget nih Kak yang udah kita omongin, dan sayangnya kita harus ke kesimpulan atau apa aja nih pesan dari Kakak untuk teman-teman yang nonton yang mengalami quarter life crisis ini, sandwich juga itu kan berat banget. Pesan Kakak apa buat teman-teman yang nonton? Oke. Pesan aku adalah teman-teman di hidup ini tuh banyak banget hal yang nggak bisa kita kontrol, apalagi mulut orang. Jadi kamu harus fokus ke hal yang bisa kamu kontrol. Feedbacknya bagaimana, apa yang bisa kamu lakukan. Dan di dunia yang krisis, apalagi di quarter life crisis, kamu harus banyak-banyak sayang diri kamu sendiri karena no one's gonna do that except you. Gak akan ada orang yang sayang ke lo kalau nggak lo sendiri. Jadi please protect your inner circle, protect yourself, dan juga make sure kamu nggak wasting your masa muda gitu. Itu sih dari aku. Benar banget, intinya kita jangan sampai kemakan sama omongan-omongan jahat orang lain. Juga kita harus fokus ke diri kita sendiri, karena yang tahu kehidupan kita ya kita sama Tuhan aja, nggak ada orang lain yang tahu. Oke, Kak Esther, thank you so much udah hadir di sini sama kita. Thank you atas waktunya. Hari ini kita banyak banget pelajaran yang diperoleh. Mungkin kesimpulan dari aku adalah kita harus terus fokus pada diri kita sendiri dan enggak mikirin kata-kata orang lain, karena yang tahu kita gimana selanjutnya itu hanya kita dan Tuhan. Teman-teman jangan lupa untuk cek keseruan-keseruan kita di @quarterlifetalks.podcast. Di situ kita akan bahas-bahas sedikit tentang hari ini. Jadi jangan lupa untuk cek ya. Mungkin Kak Esther ada mau? Dan boleh juga follow akun sosial media aku di sini. Instagram aku Esther Natlalia hanya 2, atau TikTok aku Esther Lubis di sini. Oke guys, thank you so much for watching. Bye-bye. Bye. Thank you. Oke.